Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online untuk mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Dakwah. Pada pertemuan yang ke-8 ini, kita akan membahas mengenai bertindak kreatif dan inovatif dalam dunia wirausaha. Jadi kita akan belajar bagaimana bertindak kreatif dan inovatif ini sangat penting dalam dunia wirausaha. Dengan pengertian mengenai berpikir kreatif. Jadi apa itu yang dimaksud dengan kreatif? Kreatif itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide dan cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang, atau dalam singkatnya bisa diartikan thinking new thing. Jadi berusaha untuk menemukan cara-cara baru atau ide-ide baru untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian ada beberapa pengertian kreativitas menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dari Koni Setiawan, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan produk baru. Kemudian dari Utami Munandar, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan hal baru yang memungkinkan untuk mengubah dan memperkaya dunianya dengan penemuan di bidang iptek, seni maupun bidang lain. Yang ketiga dari Selo Sumarjan. Kreativitas adalah kemampuan yang efektif dalam menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dalam bentuk, susunan, gaya, tanpa atau dengan mengubah fungsi pokok dari sesuatu yang dibuat itu. Jadi dari Selo Sumarjan ini kita tahu bahwa jika kita ingin menciptakan sesuatu baru, sebisa mungkin jangan pernah untuk dapat mengubah fungsi pokok dari yang seharusnya. Kemudian yang keempat dari Daljoni, kreativitas tidak hanya kemampuan untuk bersikap kritis pada diri sendiri, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dalam hal ini hubungan antara dirinya dengan lingkungan, baik dalam hal material, sosial maupun psikis. Dari beberapa pengertian di slide sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kreativitas atau berpikir kreatif yaitu kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dan asli yang sebelumnya belum dikenal ataupun memecahkan masalah baru yang dihadapi. Apa yang bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk kriteria kreativitas? Kriteria kreativitas dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama berhubungan dengan masalah sensitivitas atau sensitivity problems. Itu peka terhadap masalah-masalah yang muncul, berusaha untuk menganalisa sensitif terhadap masalah-masalah dan berusaha untuk memecahkannya. Yang kedua, originality. Jadi berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara baru, bukan meniru cara-cara lain yang sudah pernah ada. Kemudian yang ketiga, ingenuity, yaitu kecerdikan dalam pemecahan masalah. Yang keempat, breadth, yaitu ketepatan dalam pemecahan masalah dan tepat guna atau berguna. Yang terakhir yaitu recognition by peers, yaitu mendapat pengakuan dari kelompoknya tentang penemuannya. Hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam berpikir kreatif adalah kemampuan untuk berpikir menyebar atau divergent thinking dan berpikir menyatu atau convergent thinking. Convergent thinking yaitu gunanya dari convergent thinking ini adalah untuk mencari jawaban yang benar dan tepat. Sedangkan divergent thinking yaitu berusaha untuk menghasilkan alternatif pemecahan masalah yang masing-masing dari alternatif tersebut adalah sangat memungkinkan untuk dijadikan solusi. Jadi tidak menghendaki jawaban yang benar, tetapi berusaha dipicu pemikiran asli, spontan dan bebas, istilahnya seperti melamun. Kemudian biasanya divergent thinking ini disupport ataupun didorong oleh asosiasi bebas
yang berarti sama dengan brainstorming atau sumbang saran. Jadi sumbang saran atau brainstorming yang kita kenal biasanya mengumpulkan beberapa orang atau menjadikan sebuah grup diskusi untuk saling sumbang saran terhadap ide-ide baru yang sangat berguna, yaitu ini dikategorikan sebagai divergent thinking. Berusaha untuk mendapatkan alternatif pemecahan atau solusi, mencari solusi sebanyak-banyaknya sehingga nantinya bisa diseleksi melalui proses convergent thinking atau berusaha mengerucutkan dari berbagai alternatif yang ada, kemudian dikerucutkan, diseleksi satu persatu mana yang sekiranya adalah yang terbaik. Ciri pokok berpikir kreatif adalah ciri kelancaran atau fluensi, yaitu menghasilkan banyak ide atau konsep yang relevan dengan masalah yang dipecahkan dalam waktu yang singkat. Jadi lancar. Jadi secepat mungkin untuk bisa menghasilkan banyak ide, tidak terlalu lama. Ini adalah ciri-ciri berpikir kreatif. Dilambangkan atau direpresentasikan dengan kelancaran atau fluensi. Kemudian yang kedua, ciri fleksibilitas atau flexibility menunjukkan bahwa individu dapat memunculkan hal-hal yang baru yang unik atau tidak biasa. Kemudian yang ketiga, ciri keaslian atau originality, individu dapat menghasilkan ide yang berbeda dan asli. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kreativitas? Ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu atau faktor-faktor yang mempengaruhi individu. Yaitu sikap terbuka terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar atau dalam individu. Jadi biasanya apabila individu ini mempunyai sikap yang terbuka terhadap pengalaman yang dia alami atau rangsangan-rangsangan atau pengalaman-pengalaman dari luar, biasanya akan mempengaruhi daya kreativitasnya. Kemudian fokus evaluasi yang internal, yaitu kemampuan individu dalam menilai produk yang dihasilkan ditentukan oleh dirinya sendiri meski ada kemungkinan kritik dari orang lain. Kemudian kemampuan mengadakan eksplorasi terhadap unsur, bentuk, konsep, atau membentuk kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi berusaha untuk mengeksplor segala bentuk atau unsur-unsur untuk dapat mengembangkan kreativitas atau berusaha untuk mengkombinasikan segala unsur atau konsep yang ada supaya bisa untuk mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari yang sudah ada. Sikap dan kondisi yang perlu dikembangkan untuk agar dapat bisa meningkatkan kreativitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kesendirian. Jadi biasanya ketika kita menyendiri, kita bisa mendapatkan ide-ide yang tidak terduga yang kreatif. Atau biasanya dalam keramaian, kita sangat sulit untuk bisa memperoleh inspirasi. Kita perlu ada ketenangan yang bisa kita dapatkan dari apabila kita menyendiri, kemudian kita merenung, yang tiba-tiba bisa mendapatkan inspirasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian perlunya waktu untuk berpikir lebih supaya bisa mengembangkan kreativitas. Jadi kreativitas ini perlu waktu khusus. Memang tidak bisa cepat,
jadi perlu ada waktu khusus untuk dapat berpikir. Jadi selain ada kesendirian, ada waktu yang cukup lama untuk bisa mengembangkan kreativitas. Kemudian yang ketiga, merenungkan dan melamun dapat menimbulkan gagasan baru yang dapat mendukung kreativitas. Biasanya ide-ide itu timbul apabila secara tidak sengaja, apabila kita merenung atau melamun, kita tiba-tiba bisa saja mendapatkan ide yang tidak terduga. Kemudian berpikir bebas memungkinkan individu untuk menelusuri macam-macam arah alternatif yang dapat melahirkan ide baru. Jadi tidak terikat. Kadang apabila kita terlalu fokus untuk berusaha memecahkan suatu masalah, kita justru tidak mendapat jawaban atau solusi. Tapi apabila kita berpikir bebas, menerawang, kadang-kadang kita bisa dapatkan ide atau solusi. Kemudian kemampuan melihat kesamaan dan analogi dalam pemecahan masalah dianggap para ahli sebagai dasar dari bermacam-macam teknik kreatif. Jadi apabila kita bisa menganalogikan atau menggunakan teknik analogi dalam sebuah pemecahan masalah, itu bisa membantu untuk mendorong kreativitas kita. Dan konflik sebagai motivasi dengan mengubah konflik menjadi daya pendorong untuk bisa menciptakan kreativitas. Kadang ada individu atau orang-orang tertentu yang bisa mempergunakan konflik atau mengubah konflik menjadi daya pendorong untuk menciptakan kreativitas. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang dalam mengembangkan diri atau mempengaruhi seseorang dalam hal kreativitasnya. Yang pertama yaitu dari kebudayaan, dalam hal kebudayaan. Kebudayaan dapat mengembangkan kreativitas jika memberi kesempatan adil bagi pengembangan kreativitas potensial anggota masyarakatnya. Jadi kadang beberapa anggota masyarakat atau dalam lingkungan masyarakat, faktor kebudayaan ini sangat berpengaruh untuk mengembangkan kreativitas. Karena biasanya individu-individu atau orang-orang tertentu dalam anggota masyarakat, mereka biasanya dalam hal kebudayaan adalah orang-orang yang kreatif, atau orang-orang seni biasanya adalah orang-orang yang kreatif atau mempunyai macam-macam ide yang sangat kreatif. Struktur masyarakat yang bersifat feodal dan tradisional menghambat perkembangan kreativitas. Biasanya karena terlalu kaku, struktur masyarakat yang sangat kaku atau sangat tradisional sangat menghambat perkembangan daya kreativitas seseorang atau masyarakat. Adanya kebudayaan kreativogenik, yaitu kebudayaan yang memupuk dan mengembangkan kreativitas dalam masyarakat. Antara lain, tersedianya sarana kebudayaan, misalnya adanya peralatan, bahan, dan media yang dibutuhkan dalam mendukung kebudayaan. Dan adanya keterbukaan terhadap perangsangan kebudayaan bagi semua lapisan masyarakat. Menekankan pada becoming dan tidak hanya being, artinya jadi sangat menekankan sebuah proses becoming dan tidak hanya hasil atau result. Jadi sebuah proses harus bisa dinikmati karena biasanya proses yang berjalan dengan benar dan baik pasti akan berpengaruh pada hasil yang baik. Memberi kebebasan terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi, terutama jenis kelamin. Mungkin pada
pada zaman-zaman sebelumnya atau zaman dulu masih ada diskriminasi antara wanita dan pria, sehingga mereka khususnya wanita kesulitan dalam mengembangkan kreativitas karena terganjal oleh diskriminasi. Jadi tidak sebebas kaum pria. Adanya insentif dan penghargaan bagi hasil karya kreatif. Nah, ini yang terakhir ini adalah insentif. Jadi ketika seseorang yang kreatif menghasilkan karya-karya yang baru, yang kreatif, atau menghasilkan ide-ide yang baru, tentunya harus dihargai atau mendapatkan reward. Bisa juga berupa insentif atau penghargaan lainnya. Ya, kemudian faktor eksternal kedua yang mempengaruhi kreativitas yaitu lingkungan. Jadi dalam lingkungan keluarga khususnya, orang tua ini sangat berperan penting dalam pembentukan kreativitas anak-anaknya. Kemudian lingkungan sekolah juga berpengaruh terhadap kemampuan berpikir anak untuk menghasilkan produk-produk yang kreatif atau produk kreativitas. Lingkungan pekerjaan yang terdiri atas tugas-tugas yang harus dilakukan, kesempatan untuk berkembang, suasana kerja yang kondusif atau menyenangkan, atau sikap pimpinan yang juga support, mendorong pekerja dalam bekerja dan berpikir kreatif. Kegiatan dalam masyarakat baik yang digerakkan oleh perseorangan atau lembaga membantu timbulnya kreativitas. Tahapan-tahapan berpikir kreatif. Jadi kreatif ini untuk dapat berpikir kreatif ada tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Itu tahap di mana kita berusaha untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau untuk berusaha memecahkan persoalan. Kemudian tahap yang kedua itu tahap usaha, tahap di mana individu menetapkan atau menerapkan cara berpikir divergen atau menyebar. Jadi sebanyak mungkin mencari alternatif solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Misalnya dalam dunia wirausaha, kita harus tahu sebanyak mungkin alternatif bisnis apa yang bisa kita kembangkan. Jadi itu adalah tahap yang kedua, tahap untuk berpikir divergen atau menyebar. Selanjutnya itu tahap inkubasi, tahap di mana individu seolah meninggalkan atau melepaskan diri dari persoalan dan memasukkannya ke dalam bawah sadar, sedang kesadarannya memikirkan hal lain. Jadi di tahap ini seseorang yang berusaha untuk memecahkan masalah karena terus-menerus memikirkannya sampai dia bawa ke dalam alam bawah sadarnya. Jadi mungkin saking kerasnya berpikir untuk dapat mencari ide-ide kreatif sampai persoalan itu dibawa tidur atau dibawa ke dalam bawah sadar. Itulah tahap inkubasi. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap pengertian, tahap diperolehnya wawasan atau pengertian terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi setelah berusaha untuk menganalisa dengan berpikir divergen pada tahap usaha dan inkubasi, dia akhirnya bisa
ke tahap pengertian atau mendapatkan solusi. Jadi mendapat penerangan. Penerangan akan adanya jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, setelah mengerti dan setelah mendapat penerangan atas masalah yang dihadapi, mulailah tahap evaluasi, atau bisa jadi ini adalah tahap untuk menyeleksi, tahap berpikir konvergen, tahap untuk menyeleksi ide-ide, diseleksi satu persatu mana yang kiranya benar-benar dapat berguna, yang tidak berguna dieliminasi, yang biayanya kira-kira tidak terlalu mahal tetap dipakai, sedangkan yang mahal dieliminasi. Nah, dalam berpikir kreatif kita tentu saja ada hambatannya. Ada hambatan-hambatan ketika kita berusaha untuk berpikir kreatif. Hambatan yang berasal dalam diri yaitu hambatan emosional atau emotional barriers, yaitu ketidakmampuan untuk berpikir kreatif akibat perasaan tertentu yang mengganggu. Misalnya takut berbuat salah, takut dianggap bodoh, takut ditertawakan, takut gagal, dan lain-lain. Jadi perasaan tersebut menyebabkan seseorang tidak mampu untuk bisa mengeluarkan potensi ide kreatifnya yang maksimal. Jadi hambatan emosional ini sangat mempengaruhi atau sangat menghambat dari seseorang untuk berpikir kreatif. Karena apabila sudah takut dalam segala hal, takut salah, takut nanti disalahkan, takut dianggap bodoh, otomatis dia tidak akan bisa mengeluarkan potensi atau ide-ide terbaiknya. Kemudian hambatan persepsi atau perceptional barriers, yaitu hambatan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual. Tetapi seseorang kurang mampu untuk mempersepsikan masalah yang dihadapi dengan jelas dan benar. Jadi persepsi terhadap sebuah masalah kadang bisa menjadi hambatan karena kadang mempersepsikan suatu masalah dengan tidak benar atau dengan tidak teliti bisa jadi menghambat akan berpikir kreatif. Yang ketiga yaitu hambatan yang dipelajari atau learned barriers, hambatan berpikir kreatif karena terpaku pada apa yang dipelajari. Intinya terlalu terpaku pada teori, jadi mungkin istilahnya sangat textbook, sangat terpaku pada teori yang ada, tidak berusaha untuk berpikir out of the box, mencari solusi yang lain. Kemudian hambatan yang berasal dari luar diri, antara lain hambatan karena kebudayaan atau cultural barriers, kebudayaan yang dianut masyarakat, misalnya aturan-aturan, norma-norma, itu sangat berpengaruh pada kemampuan berpikir warganya. Jadi mungkin karena ada aturan-aturan atau norma yang berlaku sangat strict, kadang sangat mempengaruhi atau menghambat daya berpikir atau kreativitas warganya. Hambatan yang berasal dari lingkungan kerja, yaitu yang kedua, hambatan yang berasal dari lingkungan kerja. Kemampuan berpikir kreatif dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja individu yang bersangkutan, misalnya atasan dan teman-temannya. Jadi ketika kita bekerja dalam sebuah lingkungan yang kurang kondusif, dalam hal tidak mensupport untuk berpikir kreatif, jadi harus benar-benar taat pada aturan yang berlaku, taat pada atasan, dan atasan pun tidak memberikan peluang atau tidak mendorong untuk karyawannya untuk berpikir kreatif, jadi semua harus patuh pada keputusan-keputusan dari atasan. Lingkungan seperti itu akan sangat mempengaruhi kreativitas seseorang.
Di samping hambatan dari luar juga bisa didapat dari keluarga. Bila orang tua kurang mampu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpikir kreatif, maka dorongan anak untuk berpikir kreatif akan hilang. Jadi faktor keluarga sangat penting. Orang tua diharapkan agar bisa mensupport untuk anak-anaknya agar dapat berpikir kreatif. Nah, setelah kita mempelajari apa itu kreatif, bagaimana berpikir kreatif, tahapan-tahapan yang kreatif seperti apa, dan hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak kreatif, kita selanjutnya akan belajar apakah itu inovatif. Bagaimana untuk bertindak inovatif. Kita mulai dengan pengertian inovasi. Jadi inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang atau doing new thing. Jadi ketika kita berpikir kreatif adalah berpikir, tapi kalau inovatif adalah bertindak. Jadi ketika kita berpikir kreatif dan menemukan ide, dan kita berusaha menerapkan ide tersebut, maka kita masuk ke tahap inovatif atau bertindak inovatif. Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda, sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda tersebut dapat dalam bentuk hasil seperti barang dan jasa, dan bisa dalam bentuk proses seperti ide, metode, dan cara. Sesuatu yang baru dan berbeda yang diciptakan melalui proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan nilai tambah atau value added dan merupakan keunggulan yang berharga. Jadi apabila perusahaan kita bisa mendapatkan menghasilkan produk-produk yang inovatif melalui proses berpikir kreatif, hal ini akan menjadi nilai tambah perusahaan dan menjadi keunggulan kompetitif terhadap perusahaan yang lain atau perusahaan pesaing. Nilai tambah yang berharga ini adalah sumber peluang bagi wirausaha. Jadi sukses kewirausahaan akan tercapai apabila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru. Jadi dalam dunia wirausaha kita ada dua pilihan, berusaha untuk berpikir dan melakukan sesuatu yang benar-benar baru, atau dengan melihat sesuatu yang lama untuk mengemasnya dengan cara-cara yang baru. Empat asas dari inovasi, yaitu penciptaan, yaitu menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, perluasan atau extension, jadi memperluas. Jadi sesuatu yang mungkin barangnya sudah lama atau produknya sudah lama, tapi kita bisa perluas lagi fungsinya menjadi sesuatu yang lebih lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu duplikasi. Yang keempat yaitu perpaduan atau kombinasi dari ketiganya. Strategi-strategi apa yang harus kita galakkan untuk bisa lebih menciptakan atau mendorong daya inovasi, yaitu kenali kemampuan sendiri. Kita harus tahu kemampuan kita sampai seberapa jauh untuk dapat bertindak inovatif atau seinovatif mungkin. Kemudian berusaha bertukar pandangan atau brainstorming atau sumbang saran ini juga sangat penting dalam memicu atau mendorong daya inovasi. Kemudian tukar budaya organisasi. Jadi tukar budaya antar organisasi. Mungkin studi banding ke perusahaan lain atau organisasi lain bisa lebih memicu atau menggalakkan daya inovasi.
Kemudian sanggup menghadapi kegagalan. Jadi jangan pernah takut untuk gagal ketika kita ingin mendorong daya inovasi kita. Pertama-tama, tentu saja jangan pernah takut menghadapi kegagalan. Nah, wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Jadi ketika seorang wirausaha berhasil menciptakan produk atau jasa yang melalui proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif, itu akan menambah keunggulan bagi perusahaannya. Keberhasilan wirausaha dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk dapat menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai. Dalam dunia kewirausahaan, pastilah ada proses pengumpulan ide-ide melalui beberapa kegiatan. Di antaranya, melalui yang pertama yaitu sumber ide. Jadi ide dikumpulkan dari riset internal dan kegiatan pengembangan dalam berbagai pendekatan yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Nah, sumber ide ini meliputi laboratorium research and development, kemudian bisa juga dari para karyawan atau para pekerja, kemudian dari pelanggan atau customers, bahkan dari pesaing atau penemu di luar perusahaan dan akuisisi. Jadi ide-ide ini banyak sekali sumbernya, bisa didapat dari mana saja. Yang kedua yaitu metode pengumpulan ide. Metode pengumpulan ide ini dapat dilakukan dengan mencari melalui publikasi yang tersedia dari perusahaan yang menjual atau lisensi ide, di mana mereka tidak berharap untuk mengkomersilkan. Kemudian marketing riset, survei pengguna produk membantu mengidentifikasi kebutuhan yang bisa dipuaskan melalui produk baru. Jadi melalui survei kepuasan konsumen terhadap produknya, apakah sudah puas atau konsumen bisa memberikan masukan-masukan untuk produk-produk baru akan seperti apa. Kemudian pengembangan internal dan eksternal di dalam perusahaan melalui laboratorium dan di luar perusahaan dari hasil penemuan ahli, pemerintah, dan laboratorium swasta. Jadi kombinasi dari internal dan eksternal bisa dilakukan sebagai metode pengumpulan ide. Jadi bisa dari dalam yaitu dengan menggunakan R&D, laboratorium R&D di dalam perusahaan ataupun laboratorium swasta atau laboratorium perusahaan lain. Kemudian metode pengumpulan ide lainnya memberikan insentif yang bisa berguna untuk mendapatkan ide produk baru dari pekerja, perantara pemasaran, dan customer. Kemudian setelah kita mendapatkan ide-ide tersebut, perlu kita lakukan penjaringan atau istilahnya screening ide. Nah, langkah-langkahnya yaitu menciptakan produk baru dan berbeda. Agar berguna, barang dan jasa itu harus bernilai bagi konsumen, baik pelanggan maupun konsumen potensial lainnya. Oleh sebab itu, wirausaha harus benar-benar mengetahui perilaku konsumen di pasar. Nah, dalam mengamati perilaku pasar, paling sedikit ada 2 unsur pasar yang perlu diperlukan. Yang pertama yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang kedua, waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Jadi wirausaha harus mengamati potensi yang dimiliki pesaing.
Misalnya kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru. Jadi harus tahu langkah-langkah atau berusaha memprediksi langkah-langkah yang dilakukan perusahaan pesaing, apakah mereka sedang mengembangkan produk baru, kemudian pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru. Apakah perusahaan mengalami success rate atau tingkat keberhasilan yang tinggi apabila mengembangkan produk baru atau malah sebaliknya. Kemudian dukungan finansial atau keuangan dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan risiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. Jadi setelah mengamati apa yang dilakukan pesaing, mengevaluasi, berusaha untuk mencari kelemahannya, kelemahan-kelemahan yang sekiranya ada dan bisa dieksploitasi, yang nanti akan menjadi keuntungan bagi perusahaan sendiri. Langkah yang ketiga yaitu analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Berapa biaya yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Kemudian apakah biaya yang dikeluarkan lebih efisien daripada biaya yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang keempat, menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Dari mana sumbernya dan untuk apa digunakan. Berapa yang diperlukan untuk operasional, untuk perluasan, dan untuk biaya lainnya. Kemudian memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi, misalnya resiko teknik, resiko finansial, dan resiko pesaing. Resiko pesaing adalah kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Yang terakhir yaitu analisis kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman atau biasa kita kenal dengan analisis SWOT. Itu sangat penting untuk bisa berhasil dalam persaingan atau dalam perusahaan baru. Setelah melakukan screening ide atau penjaringan ide, langkah selanjutnya yaitu merencanakan produk atau langkah perencanaan produk. Produk baru diartikan sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Produk harus dipandang sebagai pemecahan masalah bagi konsumen, di mana jika seorang konsumen membeli sebuah produk, mereka bisa mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan produk baru, diantaranya pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen secara lengkap. Kita harus tahu apabila kita ingin menciptakan produk baru, apakah benar-benar konsumen menginginkan produk tersebut atau apakah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Apakah kita punya sumber daya yang mumpuni atau mencukupi apabila kita ingin mengembangkan produk baru atau tidak. Itu harus kita pertimbangkan. Ketiga, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Lalu perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. Antisipasi terhadap reaksi para pesaing.
Jadi ketika kita ingin meluncurkan produk baru atau merencanakan sebuah produk baru, kita harus siap-siap terhadap reaksi dari perusahaan pesaing. Dan yang terpenting yaitu kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. Jadi timing yang tepat supaya produk baru tersebut bukan menjadi produk yang gagal. Kemudian jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Jadi produk baru ini memerlukan pendukung atau jasa-jasa terkait lainnya yang bisa mendukung produk baru tersebut. Tahapan-tahapan dalam perencanaan produk baru ini terdiri dari tujuan dari perencanaan produk tersebut. Tujuan dari produknya adalah tentu saja supaya laku di pasar atau sukses di pasar dan tidak rugi. Karena produk baru membutuhkan banyak biaya dari produk-produk yang sudah ada. Perusahaan harus menetapkan tujuan dari perencanaan produk baru yang meliputi kesesuaian dengan sumber daya perusahaan, kemudian penerimaan, penjualan minimum, dan pangsa pasarnya. Yang kedua, pembangkitan ide. Ide produk baru dapat berasal dari berbagai macam sumber seperti dealer, kompetitor, tenaga penjualan, dan karyawan lainnya pada perusahaan. Salah satu sumber ide yang paling potensial berasal dari pelanggan atau customer. Karena pelanggan sangat tahu produknya apakah benar-benar merefleksikan masalah mereka terhadap produk yang ada sekarang. Sumber-sumber ide kreatif yang dipertimbangkan secara umum membutuhkan sebuah pendekatan formal untuk menentukan produk baru alternatif. Yang ketiga, penyaringan atau filter ya. Jadi pada tahap penyaringan ide dilakukan melalui proses eliminasi terhadap ide-ide yang sudah terkumpul dengan pertimbangan untuk bisa memilih yang terbaik dengan tujuan pengembangan produk. Dengan demikian diharapkan ide-ide produk baru yang terpilih dapat sukses di pasar dan dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu pengevaluasian. Ide-ide yang telah disaring kemudian dievaluasi. Nah, pengevaluasian terhadap perencanaan produk baru merupakan aspek keamanan. Apabila produk ditarik, utang produk yang cukup tinggi dan menghindari biaya modifikasi yang besar. Yang kelima, analisis bisnis. Analisis bisnis meliputi kegiatan untuk memastikan produk akan dibeli oleh konsumen dan berapa perolehan keuntungan yang mampu dihasilkan oleh produk baru tersebut. Jadi di dalam langkah yang kelima ini kita harus bisa tahu atau memastikan bahwa produk tersebut akan benar-benar dibeli oleh konsumen dan berapa sekiranya keuntungan yang bisa didapatkan dari produk tersebut. Selanjutnya, yang keenam yaitu pengembangan. Pada tahap pengembangan, produk yang telah dianalisis secara bisnis diproduksi secara besar-besaran dan mengembangkan lini produk. Yang ketujuh yaitu komersialisasi. Produk yang telah diproduksi kemudian siap untuk dipasarkan kepada konsumen yang membutuhkan. Jadi yang terakhir yaitu peluncuran produk atau pemasaran produk. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang ke-8 ini, pada bab ke-8 ini mengenai bertindak kreatif dan inovasi, berpikir kreatif dan bertindak inovasi. Dan tentunya sangat penting dalam dunia kewirausahaan.
Semoga bisa bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihindarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.